Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Don Walandungo. Senang sekali boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di channel ini. Tugas kita yang utama sebagai pengikut Yesus adalah memberitakan Injil. Saya punya kerinduan yang besar sekali untuk memberitakan Injil melalui channel ini. Atas permintaan netizen, saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim. Saya dimintakan untuk menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli tahun 2022. Tidak usah berlama-lama lagi tentang hal ini, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa pendapat saudara tentang tema "Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik" berdasarkan Mazmur 34 ini? Diskusikan. Saudara sekalian, ini pertanyaan yang luar biasa, baik sekali. Kita diminta untuk berdiskusi. Itu berarti masing-masing kita dimintakan pendapat kita, dimintakan pandangan kita tentang tema "Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik". Kita dimintakan untuk menyampaikan pandangan kita, tentu saja berefleksi dari Mazmur pasal 34. Dengan demikian, jawaban yang saya berikan ini merupakan salah satu refleksi. Refleksi saya setelah saya membaca kitab suci, Mazmur pasal 34, ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Nah, refleksi iman ini saya mau share melalui kesempatan ini. Yang pertama, saya mau katakan begini. Kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Itu merupakan pernyataan iman dari Daud yang dapat kita temukan di dalam Mazmur pasal 34 ayat 9. Bunyinya demikian, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Nah, di sini Daud menegaskan Tuhan itu baik. Ini keyakinan iman Daud setelah dia menjalani kehidupan. Daud tiba pada kesimpulan Tuhan itu baik. Dan karena dia baik, Daud mengajak umat Allah untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan itu. Kata "kecaplah" itu sesungguhnya menunjuk pada ajakan untuk merasakan. Ibarat kita diajak untuk makan dan di hadapan kita ada banyak makanan yang lezat. Jadi kita diminta untuk mengecap, artinya merasakan masakan yang sedang berada di depan kita. Jadi kebaikan Tuhan itu diibaratkan seperti makanan yang lezat dan kita diminta untuk merasakannya. Kata "lihatlah" itu mengantar pikiran kita pada indera melihat, yaitu mata. Jadi kebaikan Tuhan itu dapat kita lihat, dapat kita saksikan. Dari sini jelas ada kebaikan Tuhan yang dapat kita rasakan dan ada kebaikan Tuhan yang dapat kita saksikan. Nah, agar jelas bagi kita, saya mengajak kita semua untuk mengetahui, untuk menggali, untuk memahami latar belakang munculnya pernyataan iman dari Daud, "Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik." Pernyataan iman ini lahir dari sebuah realitas di mana Daud menjadi buronan pemerintah. Pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Saul, dan Daud sangat dibenci oleh Saul. Saul berencana untuk membunuh Daud, dan dia membawa pasukannya mengejar Daud. Daud dikejar oleh Raja Saul. Tetapi yang menarik, Daud berkali-kali lolos. Pada suatu ketika, jarak antara Daud dan Saul itu sangat dekat. Itu terjadi di Gua Adulam. Tetapi apa yang terjadi? Daud bisa meloloskan diri dari rancangan pembunuhan oleh Raja Saul. Pada suatu ketika, Daud tidak tahu lagi harus kemana.
pasukan Saul telah mengepungnya. Tidak ada pilihan lain. Daud harus menyeberang ke negeri orang Filistin. Dan sampailah dia di kota Gad dengan rajanya Akis. Nah, di sana orang-orang Filistin mengenal dia dan mereka mau membunuh dia. Mengapa? Karena Daud inilah yang membunuh pahlawan mereka yang bernama Goliat. Jadi sentimen pribadi, sentimen kolektif itu benar-benar hidup kala itu. Di saat mereka menyaksikan Daud ada di kota mereka. Nah, apakah Daud dapat meloloskan diri dari ancaman pembunuhan itu? Daud dapat meloloskan diri dengan cara yang cerdik. Dia berpura-pura gila di hadapan orang Filistin. Orang Filistin menyembah Dagon. Jadi ketika mereka melihat Daud gila, orang Filistin langsung menyimpulkan bahwa Daud telah mendapat kutukan dari dewa mereka Dagon. Daud telah dihukum oleh dewa mereka Dagon, sehingga Daud menjadi gila. Karena itu penduduk kota Gad dengan rajanya Akis mengusir Daud keluar dari kota Gad, dan lagi-lagi Daud selamat dari ancaman kematian. Berdasarkan pengalaman inilah, maka Daud mengajak umat Allah, kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Jadi ini adalah ungkapan iman yang lahir dari pengalaman kehidupan, di mana Tuhan berkali-kali menyelamatkan dia dari ancaman kematian. Kecaplah itu artinya rasakanlah. Lihatlah itu artinya saksikanlah. Kebaikan Tuhan ternyata dapat kita rasakan dan dapat juga kita saksikan. Kebaikan Tuhan yang dirasakan oleh Daud adalah ketika dia bisa menyelamatkan diri dari rencana pembunuhan Raja Saul dan meloloskan diri dari ancaman kematian di kota Gad. Kebaikan Tuhan yang dapat dilihat oleh Daud adalah ketika dia mengalahkan Goliat, seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar itu. Dapat Daud kalahkan. Itu bagi Daud adalah kebaikan Tuhan. Karena itu Daud bersaksi di sini. Kecaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu baik. Daud dalam konteks bacaan kita, Mazmur pasal 34, berkali-kali lolos dari Saul. Dan dia dapat juga meloloskan diri dari ancaman kematian orang Filistin. Jadi semacam ada invisible hand. Ada tangan yang tidak kelihatan yang melindungi Daud, yang menyelamatkan Daud. Inilah penghayatan iman dari Daud. Dalam kehidupan ini, ada kebaikan Tuhan yang kelihatan. Misalnya saja, panen, entah cengkih, kelapa, pala, padi, gandum, dan sebagainya. Yang namanya panen, itu adalah kebaikan Tuhan yang kita saksikan. Karena itu, masyarakat ataupun gereja melaksanakan pengucapan syukur. Karena mereka menyaksikan kebaikan Tuhan. Tapi ada juga kebaikan Tuhan ibarat angin. Tidak kelihatan tetapi dapat kita rasakan. Misalnya, di saat kita punya pergumulan kehidupan. Dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada orang yang datang. Dan dia menjadi penyelamat kita. Dia menjadi penolong kita. Nah, ini adalah kebaikan Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja melalui orang-orang tertentu untuk menolong kita. Ada juga pelbagai kisah yang pernah saya dengar, ada orang yang tenggelam di laut. Kemudian ada ikan yang mengantar orang itu sampai ke darat. Nah, semuanya ini adalah kebaikan Tuhan. Ada juga kebaikan Tuhan yang tidak kelihatan dan hanya dapat dirasakan. Misalnya, memberikan kekuatan di saat kita lemah. Memberikan jalan keluar di saat segala jalan seolah tertutup. Dan meluputkan kita dari mara bahaya. Yang kedua, bagaimana pendapat saudara tentang praktek pelaksanaan pengucapan syukur yang dilakukan oleh gereja dan masyarakat saat ini? Diskusikan.
Saudara sekalian, praktek pelaksanaan ibadah pengucapan syukur itu sedang terjadi beberapa tahun belakangan ini di Gereja Masehi Injili Minahasa. Bagi saya, praktek pelaksanaan ibadah pengucapan syukur yang dilakukan oleh gereja dan masyarakat ini adalah sesuatu yang positif dan berdampak positif. Karena itu harus diapresiasi. Mengapa saya mengatakan ini positif? Karena pelaksanaan ibadah pengucapan syukur ini itu didasarkan pada firman Tuhan. Itu didasarkan pada iman Kristen. Karena itu saya katakan ini hal yang positif. Dan ini juga adalah sesuatu yang berdampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya pengucapan syukur, maka persekutuan di dalam jemaat itu diperkuat. Orang bersinergi untuk menyelenggarakan pengucapan syukur itu. Dan beberapa saudara ataupun kenalan atau sahabat atau kerabat yang berada di luar kampung tersebut, kampung tempat pelaksanaan pengucapan syukur itu, orang-orang datang ke tempat itu. Jadi terjadilah perjumpaan yang luar biasa yang berdampak positif bagi jemaat dan bagi masyarakat. Jadi pelaksanaan pengucapan syukur merupakan salah satu cara mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia yang telah menganugerahkan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, hasil panen, dan sebagainya. Ini merupakan salah satu cara untuk menyatakan syukur atau mensyukuri kebaikan Tuhan. Pengucapan syukur merupakan tindakan iman. Tindakan iman. Karena itu didasarkan pada iman. Iman terhadap Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, tidak bisa dipungkiri, terjadi juga disorientasi, di mana pengucapan syukur bergeser ke pesta pora yang memberi kesan pemborosan. Tetapi secara umum, pelaksanaan pengucapan syukur mewariskan nilai-nilai iman, persaudaraan, kekerabatan, dan kehidupan berbagi satu sama lain. Demikianlah jawaban atas pertanyaan kedua dalam buku MTPJ Gemim. Dan sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Jelaskan dampak negatif dan manfaat tradisi melaksanakan ibadah pengucapan syukur dalam kehidupan keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat dihubungkan dengan pelayanan persekutuan, kesaksian, dan diakonia, serta pendidikan. Diskusikan. Saudara, ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Dengan pertanyaan ini, kita diajak untuk mengevaluasi dampak negatif dan manfaat dari tradisi melaksanakan ibadah pengucapan syukur dalam kehidupan keluarga, jemaat, dan masyarakat. Spirit positifnya dari pelaksanaan ibadah pengucapan syukur, kalau ada dampak negatif, segera dibenahi. Dan kalau ada manfaatnya, kita harus melestarikan itu dan mengembangkannya. Jadi pertanyaan di atas sesungguhnya sangat baik, mengajak kita melihat pelaksanaan ibadah pengucapan syukur selama ini dari sisi persekutuan, kesaksian, diakonia, dan pendidikan. Mari kita lihat satu persatu tentang hal ini. Yang pertama dari sisi persekutuan. Dengan adanya ibadah pengucapan syukur, jemaat yang beribadah itu meningkat. Mengapa? Karena yang beribadah itu bukan cuma jemaat itu, tetapi jemaat-jemaat dari luar kampung itu mereka datang dan beribadah bersama-sama. Yang kedua, peluang atau kesempatan mewartakan pentingnya pengucapan syukur itu sangat baik karena ada banyak orang yang terkumpul di situ. Yang ketiga, ruang memotivasi jemaat
merasakan dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Sangat tepat jika dilaksanakan dalam persekutuan ibadah tersebut. Yang kedua, dari sisi kesaksian, pelaksanaan ibadah pengucapan syukur, kalau dari sisi kesaksian, itu sesungguhnya bersaksi bagi dunia bahwa gaya hidup orang Kristen adalah selalu mengucap syukur. Baik di saat susah maupun di saat senang, di saat panen, di saat paceklik, di saat sehat, di saat sakit, di saat berkelebihan, di saat berkekurangan. Gaya hidup orang Kristen adalah mengucap syukur. Jadi dengan adanya ibadah pengucapan syukur, ini merupakan kesaksian bagi dunia. Beginilah gaya hidup orang Kristen. Yang kedua, pelaksanaan pengucapan syukur itu mempererat ikatan tali persaudaraan dan ikatan tali persahabatan. Yang ketiga, diakonia. Dilihat dari sisi diakonia, dengan adanya ibadah pengucapan syukur, maka pelaksanaan diakonia itu berjalan meningkat dari hari-hari sebelumnya. Di saat itu ada diakonia untuk pembangunan gedung gereja, ada diakonia untuk pelayan Tuhan, dan ada diakonia bagi mereka yang kurang mampu, yang membutuhkan hal itu. Yang kedua, dengan adanya pengucapan syukur, maka jemaat dididik, diajar untuk selalu berbagi berkat dengan sesama. Yang keempat, dari sisi pendidikan, apa yang dapat kita tarik dari pelaksanaan ibadah pengucapan syukur jika kita melihatnya dari sisi pendidikan? Saya mencatat 3 hal. Yang pertama di sini, dari sisi pendidikan kita diajar, kita dididik untuk hidup bersyukur senantiasa. Jadi bukan cuma di saat panen kita mengucap syukur, tetapi apa yang kita alami seperti kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, itu semuanya bersumber dari Tuhan. Dan karena itu kita harus menjalani kehidupan yang mengucap syukur. Yang kedua, dari sisi pendidikan, pelaksanaan pengucapan syukur ini memperkuat kekerabatan dan persahabatan. Yang ketiga, dengan adanya pelaksanaan pengucapan syukur ini, anak-anak dididik untuk jangan hidup pelit, jangan hidup egois, tetapi harus saling berbagi satu sama lain. Nah, sekalipun demikian, kita harus akui pengucapan syukur tidak bisa dihindari dari dampak negatifnya. Namanya kegiatan baik, selalu saja ada dampak negatifnya. Dan dampak negatif ini terjadi jika orang-orang yang mengikuti pengucapan syukur itu telah kehilangan orientasi. Orientasinya bukan lagi berpijak pada perintah Tuhan, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang mereka rasakan dan mereka saksikan. Orientasi itu bergeser ke hedonisme atau mencari kesenangan sesaat. Jadi, pelaksanaan pengucapan syukur itu punya dampak negatif kalau yang menyelenggarakannya telah mengalami disorientasi. Pengucapan syukur yang seharusnya untuk menyatakan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, berganti dengan tujuan yaitu bersenang-senang. Kalau orang punya motivasi bersenang-senang dan tujuan bersenang-senang, maka pelaksanaan ibadah syukur itu mubasir baginya, tidak membawa dampak positif baginya. Karena itu, mari kita laksanakan ibadah pengucapan syukur itu di masing-masing jemaat yang menyelenggarakannya, dalam motivasi ini adalah perintah Tuhan, dan ini adalah gaya hidup orang Kristen. Dalam segala situasi dan kondisi, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat melaksanakan ibadah pengucapan syukur. Selamat menjalani kehidupan yang mengucap syukur senantiasa, karena itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Shalom.